بين التعلم والتعليم، تذكر التذكير، نفع والانتفاع، إفادة واستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Kita lanjutkan bahasan kajian kita kitab Syiarus Salikin, masih membahas tentang tauhid atau akidah. Wa innahu al-munfarridu bil khalqi wal ikhtira' al-mutawahhidu bil ijad wal ibda'. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kalau terjemah langsungnya, zat yang infirad, menyendiri, bil khalqi, dalam menciptakan makhluknya. Jadi Allah Ta'ala itu esa. Kalau dalam ilmu akidah yang sudah kita bahas, esa Allah itu bukan hanya pada zatnya, esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifatnya, esa juga Allah pada af'alnya. Dari af'al Allah itu juga esa. Jadi yang menjadikan, yang berbuat ya hanya Allah. Maka di sini disebutkan tiada butuh pertolongan dan tiada butuh syarikat Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Maka dari sini kita pahami bahwa jangan kita memahami dengan Allah ciptakan para makhluk-makhluknya yang ditugaskan dari kalangan para malaikat, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah bagi rezeki, ada Allah tugaskan ini dan itu bukan berarti Allah butuh kepada bantuan-bantuan malaikat, itu bukan. Allah butuh kepada asisten atau bawahan-bawahan, itu tidak. Jadi Allah sendiri yang menciptakan dan Allah sendiri yang mengaturnya. Paham ya? Itulah makna daripada qiyamuhu ta'ala di nafsihi. Dalam af'alnya, dalam zatnya Allah itu esa, af'alnya, dan dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dulu pernah kita jelaskan di kajian-kajian sifat 20. Wal ikhtira', dan ikhtira'. Ikhtira' ini apa? Ikhtira' yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan suatu dengan tiada dahulu oleh wujud dan lagi Allah Ta'ala ya. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu tidak dahului dengan, kalau yang ikhtira' dengan ibda' ini hampir mirip deh. Allah menciptakannya tanpa ada misal, tanpa ada contoh. Dan ada contoh sini seri si Allah Ta'ala terus napiak marak nganon deh. Sa berwet marak itu no manusia kita nih makhluk itu nih kan cuma jiplak apa sih tepian. Profesor ini menjiplak aja buat kayak begini karena pernah ngelihat kayak begitu jadi dibuatnya begitu. Nah yang dari tidak ada contoh menjadi ada itu hanya Allah menciptakan alam semesta ini. Nggak pernah Allah sebelumnya itu melihat alam semesta yang bukan ciptaan itu Allah. Medaku biya amarasana nama biya nanda ada Allah seperti itu. Paham ikhtira' ya? Ndek bercontoh. Kalau bercontoh berarti ada sesuatu yang dahulu ada, berarti ada yang menciptakan selain Allah sehingga Allah mencontohi buatan Tuhan yang lain itu dibuat contoh kayak enggak. Jadi Allah menciptakan dari tidak ada contoh, tidak ada contoh misalnya menjadi ada. Itu namanya ikhtira'. Wal ijad, apa ijad di sini? Makna ijad yaitu yang mengeluarkan Allah Ta'ala akan alam ini daripada adam kepada wujud ya, yang menciptakan dari dek nara kepada ada, itu hanya Allah Ta'ala yang mampu, yang selain itu tidak ada. Jadi itu nih profesor, bukan, kita ini cuman memproses yang sudah ada jadi ada gitu. Pasir-pasir dikumpulkan jadi bangunan.
Yo hara alana kan hara anu benda-benda besi-besi sin kumpulan jadi pesawat. Nah jadi di nara jokara anu hanya Allah ta. Coba kumpulan profesor sepandai-pandai, sepinter-pinter, cerdas-cerdas, pokoknya paling cerdas profesor kumpulan walapan suruh ya pihak B1 biji pasir itu dari ndek nara jokara bau ndek dari ndak ada ke ada, bisa nggak? Hah? Semua profesor yang pinter, yang pandai, yang ahli itu suruh mereka ciptakan satu, dan ini boleh-boleh satu biji pasir itu dari ndak ada ke ada, bisa nggak? Hah? Bisa deh. Sampai pecah kepala mereka, sampai rambok, ndak akan bisa. Kita ini cuman mengadakan yang sudah ada. Ini alat bendanya sudah ada, kita rakit jadi ini, jadi ini. Kalau dari ndak ada ke ada itu hanya Allah yang mampu. Dan dalam menciptakan juga Allah itu ikhtira atau ibda, tidak ada contohnya. Lalu itu kan ya contohnya aku pihak balik mengenai barang ini ke pihak aula balik, karena mungkin wadah serius arah bangunan barang itu contoh. Nah tepiak bangunan sedenar contohnya itu ndak bisa kita, mesti ada bayangan contoh yang pernah kita lihat, entah mungkin di TV atau di media, atau pasti ada contohnya. Ini seperti itu. Seperti orang-orang barat kan buat robot, memang robot tapi sekilas ada contohnya. Entah robot kayak apa, mungkin ada tangannya, ada anunya. Kalau nggak ada tangannya mungkin dilihat kayak mobil modelnya. Intinya kalau sudah bisa terbayang di otak kita berarti sudah ada contohnya itu. Nah Allah itu nggak pernah menjiplak. Allah Ta'ala membuat kita ini nggak pernah dilihatnya dulu sebelum kita ada nih, ada makhluk yang seperti dirinya menciptakan makhluk terus pihak barang ini, enggak. Dia zat yang ijad, yang menciptakan manusia dari tidak ada kepada ada dan tanpa ada misal ataupun contohnya. Paham ya? Kemudian ibda yaitu menjadikan Allah Ta'ala akan alam ini dengan tiada terdahulu misalnya. Sudah tadi dijelaskan, tidak pakai contohnya. Memang Allah ciptakan alamnya kayak begini, sudah maunya Allah, bukan pernah menjipla atau pernah melihat sebelumnya. Kalau pernah melihat sebelumnya berarti ada makhluk, ada Tuhan lain yang menciptakan sehingga Allah meniru. Jadi itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Paham ya mana ijad dan ibda? Pada hakikatnya suatu jua, yaitu Allah Ta'ala menjadikan akan segala alam itu daripada Adam kepada wujud dan daripada tiada kepada ada. Jadi dialah Allah yang menciptakan semua ini dari tidak ada kepada ada, dan dari tidak ada kepada ada. Dia hanya Allah yang mampu berbuat seperti itu, yang selain Allah itu tidak bisa. Cuman bisa mengolah yang sudah ada jadi ini dan itu. Jadi mewujudkan dari tidak ada kepada ada itu tidak ada. Jangankan yang besar-besar, satu biji pasir raja itu tidak bisa kita. Semua kita berkumpul, seluruh dunia ini, semua nabinya, walinya, orang pandai cerdasnya, suruh pihak pasir sebiji doang dari denara ke arah itu tidak akan bisa. Terus khaliqu khalq, apa itu? Dan segala itu baru yang menjudutkan akan wujudnya Allah. Nah itu menunjukkan apa yang Allah ciptakan, menunjukkan bahwa Allah itu memang zat yang esa menciptakan itu, menunjukkan akan wujud Allah Ta'ala dan kudratnya dan iradatnya dan segala sifat yang kesempurnaan. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya dan sifat serta af'alnya yang tidak mencontoh sedikit pun apa yang Allah ciptakan itu daripada makhluk-makhluknya. Terus khalaqal khalqa,
baca. Artinya menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk dan segala perbuatan mereka itu, dan mengira-ngirakan rizki mereka itu dan segala ajal mereka itu, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala zat kamu dan Kemudian terus dan menjadikan ia akan segala perbuatan kamu, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, dan tiada ada daripada suatu yang melihat yang melata-lata di dalam bumi ini, melainkan atas akuan Allah Ta'ala pada memberi rezeki akan dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, dah sampai situ dulu. Jadi ya seperti itu tadi penjelasannya. Maka begitu juga diri kita ini, khalaqal khalqa, dia zat yang menciptakan makhluk semua kita ini, wa amalahum, dan amal kita ini, wa qaddara arzaqahum, dan telah menakar rezeki kita, wa ajalahum, dan ajal kita. Jadi kita ini ya dari tidak ada semua, dari nol, dari tidak ada. Apa yang kita buatnya juga hakikatnya bukan kita yang berbuat, tapi Allah yang ciptakan. Maka disebutkan dalam ayat itu, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun, dia zat yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi oleh zat kita yang diciptakan oleh Allah, dan apa yang gerak kita ini, gerak kita yang kita buat, ucapan yang kita jawab, siapa yang ciptakan? Allah. Maka perbuatan Allah itu istimrar, tidak pernah berhenti. Dalam Al-Quran ayat lain Allah firmankan mengenai Nabi ketika perang itu, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad kasihku, ketika engkau melempar, memanah, hakikatnya bukan engkau yang memanah, tapi aku, Allah, yang memanah. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ketika kamu memerangi mereka, membunuh mereka, bukan kamu yang bunuh mereka, tapi aku, Allah. Maknanya ini apa? Bahwa perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah. Seperti itu tuh hakikat. Makanya kita ini sebenarnya hakikatnya ya dek nara. Maka orang itu akan sempurna makrifatnya kepada Allah jika sampai perkara ini sudah akan kembali sadar bahwa dirinya memang tidak ada. Yang hakikat ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makna melebur sudah tidak ada keakuan, sudah yang ada hanya Allah. Nah, kita sampai ini ya baru kita jadi kekasih Allah. Di saat kita tidak ada pengakuan lagi, aku, hartaku, ilmuku, pinterku, semua masih narak nono jadi bau. Harus kembali ke asalnya, tidak ada